Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dulur, di mana saja Anda berada, mau di rumah, di perjalanan, atau di kendaraan, atau di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umur dan juga dilimpahkan rezeki selamanya. Amin. Oke dulur, kami ingin melanjutkan perjalanan ziarah kami Wali Songo Plus Madura dari grup Bojong Sari yang dipimpin oleh Haji Dede Iskandar bersama Pondok Pesantren Apib. Oke dulur, kalau kemarin bagian ke-1 perjalanan kami sampai Tuban, yaitu Sunan Bonang. Kini kami lanjutkan perjalanannya dari Asmarokondi ya lur. Setelah Tuban kita laju ke Asmarokondi. Di situ ada satu waliullah, yaitu ayahnya Sunan Ampel, yaitu Maulana Ibrahim Asmarokondi. Untuk menempuh ke Asmarokondi dari Tuban tidak terlalu jauh lur, cukup 1 jam kita menelusuri pesisir pantai Tuban. Jadi harus keluar dulu dari terminal. Setelah tiba di terminal Asmarokondi, langsung kita melaksanakan tawasul dan berziarah. Nah ini si ganteng kalem nih lagi menutup bagasi, ini kerasan mungkin. Dan para jamaah alhamdulillah sudah bisa memasuki pintu khusus laki-laki. Kalau di Asmarokondi laki-laki, khusus laki-laki, perempuan, dan ke pintu perempuan. Dan disediakan juga di Asmarokondi pelataran masjid atau serambi masjid yang sangat luas. Ini dulur enak banget buat peziarah lokal atau peziarah dari luar kota juga bisa ditampung banyak di sini di lokasi serambi masjid. Oke dulur, ini halaman Masjid Asmarokondi dan kita kembali ke terminal lur. Mari kita simak video selanjutnya. Selamat menonton. Oke dulur, setelah kita berziarah di makam ayahnya Sunan Ampel, laju kita perjalanan menuju Lamongan. Nah ini lokasi parkiran di Lamongan di Sunan Derajat lur. Di sini kita berkumpul, dan setelah beristirahat dan berkumpul, para jemaah langsung menuju makom Sunan Derajat dan melewati lorong-lorong untuk menuju pintu dari makam Sunan Derajat dulur. Nanti setelah kita udah melewati lorong dan kita naik tangga, kita menuju langsung ke makom Sunan Derajat yang ada di atas. Alhamdulillah pada waktu berziarah para jamaah sangat membludak sekali di sini di pemakaman khusus Sunan Derajat. Para peziarah lokal khususnya bagi warga Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, alhamdulillah sangat penuh sekali, sehingga rombongan kami menunggu di luar untuk menunggu selesai sebagian yang berziarah. Mudah-mudahan yang menonton video ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan memberikan kelancaran dalam berbagai urusan kita semuanya, dan yang terutama kita semua mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke lur, kita simak video selanjutnya dalam perjalanan ziarah kami, yaitu ziarah Wali Songo Plus Sumanap. Selamat menonton.
Setelah kita berziarah dan kembali ke terminal, lanjutkan perjalanan kita untuk menuju makom yang ada di Gresik. Ya, di Gresik, yaitu Sunan Giri yang pertama yang akan kita singgahi, atau yang disebut julukan Raden Ainul Yakin. Nah, di sini di terminal Sunan Giri disediakan roda 2 atau roda 2 plus kaki 4, yaitu bisa naik delman atau naik ojek ya lur. Kalau naik delman itu 50.000 satu delman, atau yang disebut dokar juga bisa, atau andong kalau istilah bahasa Jawa. Kalau naik ojek cukup dengan 10.000 aja. Itu tergantung jemaahnya, mau pakai ojek boleh, mau pakai delman juga boleh, tapi kebanyakan para peziarah mau naik andong atau delman dikarenakan ada momen tersendiri yang tak akan terlupakan seumur hidup. Jarang-jarang untuk naik delman, isi ganteng kalam juga nih, dan ibu-ibu alhamdulillah sesepuh juga naik delman. Lanjut menuju makam Sunan Giri yang kurang lebih sekitar setengah kilometer untuk sampai terminal atas yang ada di Sunan Giri. Itu dulu. Oke, lanjut lur, tonton video nah, jangan dilewatkan ya, dan dukung channel Ceng Aisyah. Terima kasih, selamat menonton. Aduh numbana yang apa nama. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Setelah kita beres berziarah dan tawasul dari makom Raden Ainul Yakin, laju kita turun tangga lur, menuju terminal ojek atau andong dan kembali ke terminal utama, yaitu terminal di mana parkiran bus pariwisata. Dan inilah jamaah-jamaah yang mulai kelelahan pada malam ketiga lur di perjalanan kami turun dari tangga dan melewati pasar yang ada di Sunan Giri. Setelah sampai di terminal lanjut kita berfoto dulu di terminal bawah. Terus para jemaah ada yang pakai ojek dan ada yang pakai angkot. Kebetulan saya dan teman-teman kurangnya bahwa berdetik itu bakal datang ke situ. Kalau kan di situ orangnya kakarek deui aja. Gua geus sejarah. Eta sok hayang wae kana delman teh. Mau jeung budak mah. Nah, itulah cerita andong tadi ya. Di masa dulu pernah naik andong. Setelah kita kembali ke terminal, laju kita perjalanan menuju Sunan Gresik lur. Sunan Gresik, untuk menuju Sunan Gresik kita pindah terminal dan harus pakai shuttle. Dan di sini disediakan mobil Damri L2. Tidak kena naon enak. Beda. Kapan kurang gengnya penting kamari naik motor sampai dewa karunya sudah atau kuda karek ke terminal. Nah, setelah kita turun dari Damri, laju rombongan kami ajak untuk menuju makam Sunan Gresik lur. Harus jalan kaki dan masuk ke area pemakaman, dan di sini kita melaksanakan sholat berjamaah dulu dikarenakan belum sholat maghrib dan isya. Lanjut setelah selesai sembahyang dan salat sunatnya, lanjut kami ajak rombongan masuk ke gapura.
untuk melaksanakan ziarah dan tawasul di Makom Sunan Gresik, atau nama aslinya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim Lur. Satu persatu dari jemaah kita udah masuk dan berbaris di sebelah utara makam. Kebetulan di lokasi makam lagi sepi Lur, peziarah hanya rombongan kita aja, jadi terasa tenang dan damai untuk melaksanakan tawasul dan doa bersama di sini. Dan mudah-mudahan doa kami semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga saya doakan para penonton sekalian yang menonton video ini, mudah-mudahan dimudahkan dari segala urusannya dunia maupun akhiratnya Lur. Selamat menonton untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan memberikan like dan subscribe. Oke, jangan lupa juga doakan para penonton sekalian, mudah-mudahan yang mempunyai urusan-urusan yang lagi sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan dan dipanjangkan umur dan juga diberi ampunan dari segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke dulur, untuk selanjutnya setelah berziarah di Makom Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang diberi julukan Sunan Gresik ini, kita nanti akan menuju terminal kembali Lur, pakai damri yang telah menunggu di terminal luar sana. Setelah selesai berdoa, insya Allah para jamaah akan kami ajak melewati pasar buah-buahan. Aduh, ini ngomongnya kayak ke Jawa-Jawa nih, kayaknya betah nih ngomong ke Jawa-Jawaan. Ya mohon maaf ya buat orang Jawa ya, bila saya orang Sunda ngomongnya ke Jawa-Jawaan. Enak kan yang ngomong ke Jawa-Jawa begini. Oke dulur, setelah kita berdoa lalu kita keluar. Nah, ini yang diceritakan tadi, bahwa di perjalanan Maulana Malik Ibrahim disediakan buah-buahan Lur. Cukup dengan 10.000 perak, murah banget, dapat 1 cup buah anggur. Oke Lur, setelah kita berziarah dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim tanpa direkam di terminal, laju kita menuju penyeberangan yaitu Suramadu, karena kita menuju ke Pulau Madura dulu. Nur, Mang Nur, Nur kan? Alhamdulillah perantau Majat perantos nanti ke wargi-wargi di Banyuwangi. Kalau yang dibagiakan di tempat di Bangkalan, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah dah tuh ganteng oge tiasa hadir tuh. Wah, mangpang bengpeng juga na ompu. Berkah tuh berkah kumaha. Mau di sos sampai Sinjai aja. Kalau nggak makan Sinjai ke Abdol katanya. Alhamdulillah. Ah, ini dulu yang disebut Sinjai. Jadi Sinjai itu nasi yang pakai bebek goreng yang dicampur dengan abon terekel Lur. Ini abon terekel. Nah, itu sambalnya itu sambal Sinjai yang buah mantap banget. Apalagi gratis Lur. Jadi enak gratisnya. Dan alhamdulillah rombongan kami setelah makan-makan laju kita pulang ke mobil Lur. Hai. Bagan tali bra ya perantos penak sareng wargi perantos di jamu. Setelah kita sampai di lokasi parkiran Bangkalan, laju kita menuju Masjid Bangkalan Lur. Nah, di dalam sana Syekhona Khalil Bangkalan dimakamkan. Jadi kita berziarah ke makam Syekhona Khalil Lur. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah
Setelah melaksanakan berziarah dan doa bersama di makom Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan, habis itu rombongan berkemas dan mandi berganti pakaian lalu menuju Sumenep Lur. Di perjalanan kami pernah singgah sholat subuh di Sampang, daerah Camplong, Madura. Setelah pagi laju kita menuju kota Sumenep. Alhamdulillah kurang lebih 4 jam kita sampai di Sumenep. Nah, ini Sumenep Lur. Nah, inilah keindahan kota Sumenep. Jadi kalau kita menuju ke Sumenep, ke Kali Anget, di sekeliling kita di kiri kanan itu banyak para petani setempat memproduksi garam Lur. Nah, ini gerbang yang menuju kota Sumenep. Dan akhirnya kita sampai ke Kali Anget. Di pertigaan Kali Anget sebentar lagi kita sampai di ujung Madura. Ini dulur, ini teh Kali Anget Talango. Jadi kita mau nyebrang ke sana pakai tongkang, tapi harus ke dermaga dulu di sebelah sana. Para jamaah alhamdulillah sudah sampai di terminal. Aman. Tak ketinggalan di sini berfoto bareng sebelum menuju dermaga, dan ini panitia nih mau dipoto cekrek. Waduh, mantap sambil ngopi. Itu siapa tuh yang dipoto sambil pegang kopi. Dan alhamdulillah kita menuju dermaga harus melewati peron, berbayar cukup 7.500. Bisa PP pakai kapal tongkang Lur. Dan para jemaah kita arahkan naik ke atas dan duduk bersama di atas sambil berfoto. Dan katanya aduh mau naik kapal yang itu tuh, kapal pesiar katanya. Oh, itu gak bisa. Kalau ke Telangoh cukup pakai kapal tongkang aja Lur. Nah, di sini para jemaah dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan di atas Lur. Kalau kendaraan di bawah. Oh, alhamdulillah Bapak Udin ya bisa naik ya. Halo Bapak Udin. Ayo kita duduk biar tenang. Duduk di tempat anu parantos di sawi yakin. Kira-kira 10 menit lah. Ini tak lama dulu. Jadi kalau kita nyebrang dari Sumenep ke Telangoh itu cukup 10 menit. Nahkoda cukup injek 1 kali gas, langsung parkir. Langsung nyampe ke Telangoh Lur. Kok cepet banget? Ya itulah keistimewaan yang ada di Telangoh kalau naik kapal tongkang. 1 kali injek gas langsung nyampe. Itu cepet banget tuh kapalnya, cepet banget. Dan selanjutnya di penyeberangan Telangoh ini emang banyak cerita sih buat para jamaah yang pemula atau yang sudah biasa. Saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah ke Sumenep, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang sangat gampang untuk berziarah ke Syekh Yusuf yang ada di Telangoh. Setelah sampai di dermaga Telangoh, kita turun dan ada tuh selamat datang di Telangoh sebelum ke pemakaman Syekh Yusuf yang ada di Kali Anget atau di pulau di Telangoh. Kita diarahkan untuk naik bentor Lur. Naik bentor ini cukup 10.000 per bentor. Apa itu bentor? Bentor itu beca motor. Beca motor 10.000, jadi 2 orang cukup 5.000 perak. Kebetulan di grup kami ada 32 orang, namun ada 1 orang yang mau satu pakai beca. Dan saya itu yang terakhir, yang 1 beca pakai 1 orang, jadi PP 20.000, tapi gak apa-apalah, yang penting selamat dan lancar. Nah, ini saya sudah naik beca, naik bentor, langsung menuju ke Syekh Yusuf, ke pemakaman Syekh Yusuf yang ada di Telangoh. Setibanya di pemakaman, di area pemakaman, lalu kita berjalan menuju pendaftaran. Nah, di sini kita diberi pengarahan atas peziarah-peziarah yang baru datang
dan diberikan wawasan asal usul Syekh Yusuf. Itu asal usul ya Syekh Yusuf diketemukan oleh sang raja Abdurrahman yang sekarang dimakamkan di Astatinggi, yang nanti kita akan berziarah ke sana ke Syekh Abdurrahman. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Setelah selesai berziarah, kita keluar makam. Laju kita kembali ke terminal bus, yang otomatis kita naik kembali ke dermaga pakai tongkang yang tadi tiketnya udah PP lur. Jadi 7.500 itu udah PP. Dan kita kembali naik tongkang. Tak lama kemudian setelah kita naik tongkang atau kapal kecil ya, bisa disebut kapal kecil, kita turun di dermaga Kabupaten Sumeneb lur. Jadi kita laju ke terminal, kumpul bareng di terminal yang ada di Sumeneb. Oke lur, dibimbing oleh Pak Haji sebagai itulah saya ganti Terus kemana ini Pak Sapir? Batu Ampar apa Batu Telangkung itu terserah Panitia. Mohon mana aja sih. Ya, turun. Setelah beberapa menit berangkat dari terminal Sumeneb, kita menuju ke Astatinggi. Namun sebelum ke Astatinggi, nyatanya ada saudara penumpang yang mengundang kita nih, rombongan diundang untuk mampir ke rumahnya yang ada di Sumeneb lur. Ini Pak Haji Abdul Kholik. Dua di Sumeneb, urang sadana parantos biasa silaturahmi ka Sohibul Makosid. Jadi mudah-mudahan ageng barokahna. Ya tentu saja banyak barokah dan juga banyak berkat dulur. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang pada baik-baik nih. Mudah-mudahan beliau di perusahaannya makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke dulur, laju kita naik bus pariwisata untuk melanjutkan perjalanan ke Astatinggi ya lur. Kata Haji nyanak, alhamdulillah ya Allah, barokah. Ya, jadi harus hayang jarah dulu dayakeun ya makan. Jadi itu dia yang jarah di tadi. Insya Allah panjang yuswa, saudara. Waduh, atau apa aja ya? Allah tabarakallah. Ajengan. Meni kokon. Nah, dulur, setelah mendapatkan pengecoran perut yang kedua kalinya, laju kita perjalanan dilanjutkan menuju Astatinggi lur. Nah ini dulur, Astatinggi wilayah kota Sumeneb ke sebelah utara kalau nggak salah ya. Di sini di Astatinggi banyak raja-raja ya dahulu yang telah memperjuangkan agama Islamnya lur. Sangat antusias dalam bidang agama Islam yang memperjuangkan agama Islam dahulu lur. Nah di sini kita diajak ke pendaftaran dan diberi wawasan sama juru kuncinya. Setelah kita dipertemukan di pendaftaran dengan juru kunci dari makam Astatinggi, laju rombongan kita berjalan ke atas ke pintu barat untuk berziarah ke makomnya raja yang ada di Astatinggi dulur. Aduh ini kasihan juga nih para jamaah karena kan panasnya panas banget nih, sangat pol. Pada waktu siang hari pas waktu duhur ini cuaca sangat panas nih. Nah setelah kita melaksanakan ziarah di Astatinggi, laju kita menuju Batu Ampar lur.
Nah, di sini lokasi parkir yang sangat luas dan di Batu Ampar. Itu gak heran kalau terkenal dengan jenis mangganya, Lur. Ada mangga si mana lagi, harum manis, mangga gadung dan lain bagai jenis. Banyak di sini disediakan di Batu Ampar dengan harga relatif yang sangat murah. Dan alhamdulillah para jemaah kami pun di sini untuk oleh-oleh pada ngeborong semua jenis mangga-mangga keluaran dari Batu Ampar. Dan ini ada driver kita nih, Bapak Ujang juga mau beli nih. Laju kita naik ke atas berjalan kaki kurang lebih 200 meter menuju lokasi pemakaman Syekh Abdul Manan dan juga yang lainnya, dikarenakan di sini ada beberapa waliullah yang dimakamkan di Batu Ampar di sini, Lur. Nah, ini lokasi pemakaman yang ada di atas dan para jemaah istirahat sejenak dikarenakan jalan kaki dari lokasi parkiran bus lumayan 200 meter di siang hari agak mulai lelah. Selanjutnya kita berziarah masuk ke area pemakaman. Setelah kita melaksanakan berziarah dan tawasul dan doa bersama, kita lanjutkan perjalanan kami menuju kembali ke terminal bus pariwisata yang dimana kita berparkir di bawah sana, Lur. Dan di sini, kelihatan kan Putra 99 udah siap menjemput kita para jamaah. Setelah para jamaah naik bis, laju perjalanan kita diteruskan untuk menuju kota Surabaya, Lur. Namun di tengah perjalanan kita disuruh mampir dulu, Lur. Ada lagi saudara yang disuruh mampir untuk pengecoran perut yang ketiga kalinya. Dan inilah yang keempat kalinya yang ada di Tanah Merah. Kita bersilaturahmi di rumahnya Bapak Haji Lili. Alhamdulillah, Lur, saudara-saudara yang ada di Bangkalan, di Madura pada baik-baik semua. Sampai kita kunjungan silaturahmi ke 4 rumah, yaitu Bapak Ajat, Bapak Lili, Bapak Haji Lili, Bapak Nur, dan Bapak Haji Holik, Bapak Nanang, dan masih banyak saudara-saudara kita yang ada di Madura. Mudah-mudahan beliau yang telah memberikan kebaikan kepada jamaah kita sekalian diberkahkan rezeki, dimurahkan rezekinya, dan diberi ampunan dari atas segala dosa-dosanya. Dan semoga dilancarkan di jalan usahanya. Berkah. Wah, si ganteng kalem nih dan panitia penyelenggara, wow, dapat hasil banyak. Dan Pak Ujang juga alhamdulillah berkah, Lur. Oke, Lur, selanjutnya kita naik bus lanjut perjalanan menuju Surabaya. Nah, ada nih satu kekesalan bagi penumpang dikarenakan untuk menempuh jalan menuju Surabaya tadinya mau siang ke Suramadu. Jadi waktu ke Madura malam hari dan waktu ke Surabaya juga malam hari. Tidak bisa melintasi Suramadu pada siang hari dikarenakan banyak akhirnya kita sampai bisa mengatur di waktunya, Lur. Surabaya. Inilah penampakan parkiran dari Surabaya untuk menuju Sunan Ampel. Kita mesti jalan kaki, Lur, melewati jalan raya dan juga pasar. Dan akhirnya para jemaah sudah mulai memasuki pemakaman Sunan Ampel yang nama sebenarnya itu Raden Rahmat. Setelah melaksanakan ziarah dan doa bersama, kita keluar. Nah, ini area tempat wudhu dan lanjut kita ke terminal, kembali ke bus kita yang ada di terminal atau di parkiran Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi kalau kita ke Sunan Ampel mau berapa bis juga di sini sangat luas. Untuk parkiran di bus atau medium juga disediakan dengan fasilitas yang sangat mendukung. Mau jajanan juga boleh. Dan ini para jemaah lagi istirahat sebelum melaksanakan berziarah ke makom terakhir yang ada di Magelang. Nah, si ganteng kalem ada.
Selanjutnya para jamaah langsung kita bawa pulang, dan ini sampai di Gunung Pring. Nah, ini Gunung Pring yang ada di Magelang. Kurang lebih perjalanan kami hampir 12 jam dari Surabaya, dan pagi hari tiba di Gunung Pring Magelang. Setelah melaksanakan istirahat, nah ini ada komentar nih, komentar jemaah. Assalamualaikum, butuh kata-kata hari ini buat Gunung perjalanan ziarah gimana bersama Haji Dede dan Atif. Jangan sampai tahun depan. Siapa tahu nanti dalam bulan-bulan itu pergi ada rezeki. Ada rezeki ada berkah. Waduh, hebat banget nih. Belum setahun udah nagih. Lagi dong lagi. Iya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Perjalanannya menyenangkan Amin. sekali. Dan semoga berkah. Amin. Amin. Panjang rezeki, panjang umur semuanya, dan panjang kesehatan. Dan di lain kesempatan bisa bertemu kembali dengan pimpinan Bapak Haji Dede Iskandar. Oke, dulur. Jai. Katanya jamaah jangan nunggu 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, kalau ada rezeki mau lagi. Itu pengakuan jemaah yang merasa puas dengan perjalanan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya setelah kita beristirahat, laju kita melaksanakan ziarah dengan naik tangga dari terminal. Naik tangga melewati pasar yang ada di Gunung Pring. Kita langsung maju ke atas pakai tangga, dan sampailah kita di pemakaman. Nah, di sini dulur, di sini di Gunung Pring itu yang diziarahi banyak, lebih dari 1. Jadi di sini di pemakaman Gunung Pring itu kita bebas duduk di mana saja. Mau di depan makam Raden Santri atau dari mana tempat aja boleh, karena di sini tempatnya sangat luas dan makomnya itu tidak dibikin satu tempat, jadi bercungkup-cungkup sampai ada 4 atau 5. Di sini bisa melaksanakan ziarah dan dibatasi dengan karpet warna merah. Jadi untuk karpet warna merah itu tidak boleh diduduki para peziarah. Nah, ini makom Raden Santri. Setelah melaksanakan ziarah, kita pamit kepada juru kunci atau kuncen, dan langsung kita turun kembali ke terminal untuk melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Di tengah perjalanan kami terasa perut keroncongan. Nah, di sini kita bawa jemaah ke rumah makan untuk mengganjal perut ya lur, karena ada uang sisa. Sebelum kita pulang kita makan dulu dan lanjut kita perjalanan, dan sampailah kita di kota Cilacap atau perbatasan kota Cilacap. Nah, di sini masih termasuk Jawa Tengah. Kita berhenti sambil menunggu maghrib di Masjid Perahu. Dan disinilah di terminal yang ada di lokasi Masjid Perahu ini,
perjumpaan kita dicukupkan sampai di sini. Akhir perjalanan kami ziarah Wali Songo plus Sumenep atau plus Madura. Alhamdulillah kurang lebih 4 hari atau 5 hari pulang pergi, dan penuh canda tawa, penuh kesan, penuh kenangan, penuh pengalaman, dan yang terpenting tujuan sudah tercapai dengan sangat puas sekali hasil komentar dari para jamaah. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video kami, dan kami doakan mudah-mudahan yang belum melaksanakan ziarah kemanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan dimurahkan rezeki untuk berziarah dulu. Insya Allah para jemaah sekalian, kita berjumpa di tahun depan untuk melaksanakan ziarah di lain rute. Ucapan terakhir dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih sudah menonton. Dukung kami dengan menekan tombol like and subscribe. Terima kasih dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.